Saat Oke, ini enjoy the saya moment sudah sahabat-sahabat raise hampir Garuda. ratusan Kita miliar buat sepak bola langsung simak Indonesia dari bersama, private sector. tonton bersama. Makanya kemarin Tanggapan Pak kalian Jokowi bilang, silakan apa ditulis yang di saya kolom bisa bantu komentar. lagi? Harus sama-sama, nggak bisa hanya PSSI. Kita ada Asprof, ada klub, ada pemerintah daerah, ada sekolah-sekolah. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin. Nah, ini yang kita harapkan. Dan biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain. Hati-hati loh, Australia itu ranking 24, kita 131. Mancini pun juga bilang Indonesia nggak layak berada di rank situ. Dan kita akan pasti di bawah 100. Mancini memuji Sinteyong. Iya. Gue bilang siapa tuh kemarin yang gak setuju sama Sinteyong? Mereka itu punya darah Indonesia. Bahkan ada bapak atau ibunya itu orang Indonesia. Gak usah buat kontroversi yang gak benar gitu. Bisakah kita berhenti untuk mengatakan bahwa ya dia kan pemain naturalisasi, dia kan pemain local pride, dia kan pemain daerah mana? Bisakah kita stop untuk itu? Jadi untuk bisa imbang saja dengan main bertahan kita butuh 9 naturalisasi. Kita mau tampil di Piala Dunia, lawan-lawannya kayak begini harus kita singkirin. Dan Pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah, Yang saat ini sedang gemuruh atau viral di jagat maya, di sosial media, bahwasanya setelah Peter F. Gonta di sana mengeluarkan statement yang sangat kontroversi bagi para supporter timnas Indonesia di bawah komando Pak Erick Thohir dan juga dari para elit politik saatnya sedang terjun ke sepak bola. Ini ada apa sebenarnya ya, sahabat-sahabat Garuda? Kok saya bikin juga ya? Jadi kata siapa kalah itu terhormat, kemudian jadi orang yang seperti itu adalah omongan para elit politik yang mulai kelimpungan mencari celah-celah di luar sana. Untuk apa? Untuk ya pastinya untuk mencari atensi untuk memecah belah bangsa. Kalau di sepak bola yang dipecah belah ya pastilah para supporter timnas Indonesia yang bakal dipecahkan. Dan intinya cuma satu. Kalau PSSI berhasil membebaskan dari dirinya dari berbagai serangan-serangan yang berturut-turut soal dari mafia bola, maka sepak bola Indonesia akan menuju era keemasan. Dan kita sebagai supporter, kita tetap yakin bahwa timnas Indonesia akan bangkit dan menuju Piala Dunia. Sahabat-sahabat Garuda, ini kenapa ya? Setelah Peter F. Gonta itu koar-koar, atau agar ini terjadi keributan, cekcok di PSSI Pak Erick Thohir dan timnas senior Indonesia sehingga gagal masuk Piala Dunia 2026. Hati-hati PSSI dan Pak Erick Thohir. Ini banyak oknum orang penting Indonesia yang sengaja mencegah, menghambat timnas senior Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dan tanpa lama-lama sahabat-sahabat Garuda, biar kita tidak penasaran, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Saat ini saya sudah raise hampir ratusan miliar buat sepak bola Indonesia dari private sector. Makanya kemarin Pak Jokowi bilang, apa yang saya bisa bantu lagi? Pak, bantu lagi Pak. Hari ini kalau salah satu diskusinya, ya saya ketemu dengan Bu Sri Mulyani juga salah satu, Bu, uang bolanya bisa diturunin nggak Bu? Gitu. Karena nggak mampu gitu. Karena jadi kalau gitu Pak Erick akan bilang ya kalau misalnya keinginannya supaya memperbaiki kompetisi di daerah itu PSSI angkat tangan. Harus sama-sama, nggak bisa hanya PSSI. Kita ada Asprof, ada klub, ada pemerintah daerah, ada sekolah-sekolah. Saya bicara sama Pak Nadiem. Pak Nadiem, kalau di Amerika itu liga sekolahnya yang kuat. Indonesia bisa nggak coba gitu. Ini membangun sepak bola Indonesia itu perlu keterlibatan stakeholder yang lebih besar. Ya. Nah, kita ini yang kita lagi perbaikin. Ya, tapi ini kembali tim nasional yang kita prioritaskan, tapi untuk membangun grassroots liga kita perlu stakeholder sama-sama. Nggak mungkin kita. Sama-sama. Saya nggak mau cuci tangan, saya nggak mau balik badan. Nah, itulah kenapa kalender, program, komitmen kita harus benahi satu-satu. Cuman tahun ini saya mau tim nasional dulu dan saya udah buktikan. Ya, patut kita syukuri. Alhamdulillah kita dapat 1 poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat 1 poin, ini dengan Australia dapat 1 poin lagi. Karena memang
untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Jadi kita harapkan dengan tabungan 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin. Nah, ini yang kita harapkan dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper. Ada lagi tandang lagi evaluasinya. Wah, itu evaluasi bagian pelatih, Coach Sintayong, jangan saya. Saya bagian nonton dan menang dapat poin itu aja. Tadi kan mengajak cucu-cucu juga nih Pak, gimana? Apa? Ngajak cucu. Tadi ngajak etes ya Pak? Oh, biasa ikut. Seru ya Pak. Antusias ya Pak? Sangat antusias. Hai. Bola. Secara umum permainan timnas memuaskan Pak? Hah? Secara umum permainan timnas Ya saya kira kita bisa melihat sendiri kan. Ini hati-hati loh. Australia itu ranking 24, kita 131. Lihat di situ dong. 131 melawan ranking 24. Dan bisa menjaga menahan imbang. Dapat 1 poin. Makasih Pak soal gratifikasi kayak ada tanggapan. Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Mendadak datang para pemain diaspora sehingga kekuatan kita menonjol kan, meroket, sehingga kita harusnya Mancini pun juga bilang Indonesia nggak layak berada di rank situ dan kita akan pasti di bawah 100. Mancini memuji Sinteyong. Ya. Gue bilang siapa tuh kemarin yang gak setuju sama Sinteyong? Yang nanggapin banyak banget. Gue gak nyebut nama lo. Kalau ngelihat dia kemarin save-nya, kayaknya lebih bagus dia daripada Onana. Bisa jadi loh. Kita melihat 2 match yang berbeda. Ya. Oke. Tapi dalam 2 match hanya pertahanan yang konsisten. Gue sama kayak Sintayong, target itu 34, peluangnya 35-40%. Tapi dengan hadirnya si Martin, peluangnya bisa untuk gue naik 5% lagi. Rizky Ridho sebuah contoh, Rizky Ridho dan Witan lah. Ya. Sebuah contoh bagus bahwa kalau lu bekerja keras, lu main bagus, lu bisa kok. Kita akan bermain lebih bagus di luar tandang, di tandang daripada kandang. Ternyata. Ya, karena rumputnya lebih bagus dan nggak ada tekanan. Pak. Itu gimana Pak pemain diaspora yang masalah paspornya? Oh, kita ini bingung ya. Ketika timnas kita berjuang, hasilnya baik, membawa nama merah putih, semuanya bersatu, rakyatnya mendukung. Bisa dilihat tuh, antusiasme rakyat juga besar gitu ya. Karena timnas kita, merah putih kita bisa berkibar. Rasa kebangsaan kita juga besar gitu ya. Ada aja orang yang berusaha untuk mengembosinya gitu. Dan dengan isu-isu yang kadang-kadang nggak jelas juga gitu ya. Kok bisa gitu? Masih seperti itu yang terjadi gitu. Ya, bisa kami jelaskan nih. Yang pasti, pemain diaspora itu, mereka itu punya darah Indonesia. Bahkan ada bapak atau ibunya itu orang Indonesia, orang Maluku atau orang Manado asli gitu. Kok bisa-bisanya mempertanyakan mereka gitu dan kebangsaan mereka. Mereka udah kita urus sesuai dengan hukum kita. Mereka mendapatkan warga negara. Ya. Kemudian mereka juga kita bawa nih ke FIFA. Pindah federasi dari negara asalnya menjadi federasinya Indonesia, ya kan? Dan ada tadi nanya-nanya mengenai paspornya. Dan yang pasti, ketika masuk ke Indonesia, dia pakai paspornya Indonesia. Dan ketika keluar dari Indonesia, dia juga pakai paspornya Indonesia. Udahlah. Nggak usah buat kontroversi-kontroversi yang nggak benar gitu. Dan kalau dibilang bahwa masalah pembinaan usia dini, hey, lihat tuh U16 kita gimana kemarin mereka bertanding. Kemudian U19 kita juara AFF loh, Asia Tenggara. Artinya ini regenerasinya bagus.
U23 kita itu pun kemarin sampai semifinal, bahkan sampai ke Paris untuk playoff Olimpiade. Artinya ini tahapan dari muda sampai senior ini berjalan. Jadi tolong, ayo kita bangga terus dengan timnas kita, bangga terus dengan merah putih. Jangan cari-cari alasan dan mengaburkan sesuatu yang sudah baik bagi bangsa kita. 2 dari 3 penduduk Indonesia itu pencinta sepak bola. 7 dari 10 itu pencinta sepak bola. Salah satunya bernama Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi kita ngobrol sama presiden ngomongin bola. Dan dia bilang apa yang bisa saya bantu sebagai presiden untuk pemain. Pak Jokowi ataupun meninggalkan sepak bola Indonesia lebih baik pada saat beliau menemukan. Bisakah kita berhenti untuk mengatakan bahwa ya dia kan pemain naturalisasi, dia kan pemain local pride, dia kan pemain daerah mana? Bisakah kita stop untuk itu? Hanya untuk imbang lawan Arab dan main bertahan dikurung hampir sepanjang permainan, apalagi babak kedua, itu kita butuh 9 naturalisasi. Jadi untuk bisa imbang saja dengan main bertahan kita butuh 9 naturalisasi, padahal Arabnya adalah Arab yang cadangan. Gila, kalau gue ketemu Erick Thohir, lu jadi STY pura-puranya ya. 9 udah ada, 10 ada di cadangan, 2 udah gue tambah lagi tuh, Mel Higgan sama siapa adiknya Tiani Raiders kan. Jangan main defense terus ya, parkir bus terus ya. Emang cuma itu yang lu bisa? Tapi gue dapet poin, bos. Hah? Jadi saya bilang, tapi kan gue dapet poin. Satu, lu ragukan. Lu jangan lagi Erik berdua. Gue pengen jadi Erik nih, kan dia ngebantah. Terus lo apain nih dia nih ngebantah lo? Lo ganti. Gue kasih bonus kalau gue pikir diganti. Jangan cerewet bonus nanti gue bilang begitu. Emang saya sadar persis sepak bola bukan matematika, tapi kita udah terjebak di situasi grup yang emang ada 3 tim yang langganan terus di Piala Dunia nih. Jadi mau nggak mau emang kita nganggap grup ini sebagai matematis, mau nggak mau. Jadi untuk matematisnya 6 poin bisa kita dapetin dari mana ya, dari 2 pertandingan ini, dari lawan Bahrain dan juga dari lawan China. Dan walaupun udah ada banyak desas-desus ya kalau katanya kita bakal dikerjain sama China, kata pertandingannya bakal dijauhin banget ya katanya ya, lokasinya bakal dijauhin banget dari pusat kota, tapi rasanya itu harus bisa kita atasin lah kalau kita mau tampil di Piala Dunia. Lawan-lawannya kayak begini harus kita singkirin, dan menurut saya kita punya kualitas untuk itu. Ditambah lagi kan emang kalau kita bisa mempertahankan intensitas permainan kita seperti 2 pertandingan kemarin dari level disiplinnya dan ditingkatkan lagi dalam segi klinikalnya. Saya rasa 2 pertandingan ini adalah pertandingan yang ideal banget untuk dimenangkan. Ditambah matematis lagi, 12 poin nanti 6 tambah 6 dari tim ini lagi, dari China lagi dan juga dari Bahrain lagi ketika main di GBK. Idealnya begitu. Jadi saya rasa kita secara perhitungan seharusnya bisa memanfaatkan poin-poin itu dari pertandingan seperti ini. Karena level kualitas kita lebih merata lah dibandingkan lawan-lawan kayak Jepang atau Australia itu sebenarnya di atas kita. Jadi harusnya kita bisa dapetin poin sih maksimal di 2 pertandingan tersebut. Kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme. Timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita. Dan karena belum ada bibit, maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi. Melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Saudara Rocky Gerung, semestinya Anda melihat kegembiraan Joko Widodo, presiden kita itu, sebagai satu kegembiraan yang tulus. Sama nilainya dengan ketulusan, keaslian, kegembiraan dari seluruh rakyat Indonesia, baik yang hadir langsung di Stadion GBK maupun yang menyaksikan sepak bola Indonesia melawan Australia dengan hasil imbang itu dari rumah-rumah di seluruh Indonesia ini. Kegembiraan yang bukan main, satu euforia yang bukan main. Karena dari sisi kelas ya FIFA, kita kan berada jauh di bawah Australia. Tapi dengan hasil itu kan membuat kita, martabat bangsa kita ini kan terangkat sekaligus mengangkat ya ranking kita di FIFA. Ya. Naturalisasi itu kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
para pemain asing yang sudah ya menjalani proses naturalisasi, kalau mereka bermain itu kan atas nama Indonesia ini. Anda mau lihat dari segi kebangsaannya atau apapun, ya mereka itu sudah orang Indonesia, Garuda di dadanya. Martin Pai sendiri begitu bangga ya, dia bermain sebagai anak Indonesia. Kok Anda begitu negatif thinking terhadap proses naturalisasi? Ya. Kemudian kita lihat proses naturalisasi itu sendiri merupakan bagian dari strategi pembinaan persepak bolaan Indonesia ini oleh PSSI. Ya tentunya terkait dengan kementerian yang menangani itu, pemuda dan olahraga kan, agar supaya apa? Semua proses pembinaan itu kan pada akhirnya juga ya menciptakan atau menghasilkan satu produk unggulan Indonesia di bidang olahraga secara khusus sepak bola. Jadi kompleks ya. Dengan adanya naturalisasi itu, maka semua yang bermain itu kan saling kerjasama, dan dalam konteks itulah bertumbuh perlahan-lahan ya. Jadi boleh dikata ini satu proses pendidikan antar individu yang bekerja sama dalam sepak bola itu. Ya, saya tanya kepada Anda, apa yang sementara Anda lakukan ketika Anda membaca karya Plato misalnya, Aristoteles, ya, Anda membaca karya Thomas Aquinas, Heidegger, Baruch Yeremia Spinoza, ya, Descartes, Einstein, Newton sebelumnya, dan lain-lain sebagainya, yang adalah orang-orang asing. Apa sebenarnya yang sementara terjadi ketika Anda membaca pikiran-pikiran mereka, karya-karya tulis mereka, atau karya-karya mereka di bidang teknik, teknologi? Ada sementara melakukan proses naturalisasi. Anda sementara meminjam, Anda sementara melakukan utang luar negeri. Ya, pengetahuan mereka itu Anda internalisasi, lalu pada akhirnya kan menjadi pengetahuan Anda sendiri kan? Ya itu. Jadi keaslian atau originalitas pikiran Anda itu kan dapat dipertanyakan sejauh mana. Ya saya kira perlu ya kita sadar ya bahwa kita tidak bisa sendirian dalam proses pengembangan diri. Kita selalu membutuhkan pihak lain, dan karena itu apa yang disebut interdependensi itu terjadi. Di satu sisi kita punya otonomi, punya kemerdekaan sendiri, tetapi di sisi lain kita membutuhkan yang lain. Ya, begitu pula di bidang olahraga khususnya persepak bolaan. Selanjutnya, Anda berbicara tentang patriotisme dan nasionalisme dalam arti ya harus muncul dari orang Indonesia asli yang sungguh-sungguh asli, original. Katakanlah keturunannya itu mulai dari nenek moyangnya, ayah ibunya itu harus orang Indonesia asli. Maka harus konsisten juga di bidang politik, karena tadi Anda menyebut presiden dan kebijakan utang luar negerinya itu kan. Seharusnya Anda juga mengkritisi ada pasangan calon presiden yang entah dua-dua atau salah satunya itu sudah campuran, artinya bukan original, sungguh-sungguh origin asli Indonesia. Atau pasangan kepala daerah mulai dari gubernur, ya, bupati, wali kota, ya,
Jadi jangan sampai kita keliru dalam membangun pemahaman tentang apa itu nasionalisme, patriotisme. Kita pun harus punya kesadaran tentang eksistensi global kita. Ya, jadi selalu kita membutuhkan yang lain. Satu hal yang paling penting, Anda harus menghargai kegembiraan rakyat Indonesia ini yang tulus, dan itu setulus kegembiraan Joko Widodo sebagai kepala negaranya. Jangan sampai Anda ya membungkus satu rasisme dalam satu pemikiran yang begitu halus ya. Ya, saya kira ini satu hal yang sangat penting untuk direnungkan. First thing first, Bung Toel, apa yang akan Bung Toel lakukan kalau Bung Toel menjadi STY? Nggak nyesel nih pertanyaan ini. Ini hanya arahan. Kalau saya hanya mengikuti arahan. Oke, yang pertama, kalau saya jadi STY, saya kurangi pencitraan. Kedua, nggak mau mengumbar banyak keluhan. Yang ketiga, saya mau belajar bahasa Indonesia dengan cepat. Belajar bahasa Indonesia dengan dong, cepat. karena seingat saya mantan-mantan pemain asing di liga kita, mau yang dari Latin maupun dari Afrika, itu 1 tahun itu udah lumayan fasih. Oke. Jadi nggak perlu nunggu 4 tahun masih pakai menerjemah gitu loh. Supaya apa? Komunikasi lancar. Saya mau lebih humble, nonton pertandingan Liga 1 ke stadion-stadion. Komunikasi dengan klub, komunikasi dengan para pelatih klub. Supaya kita jangan atau tinggi, tapi saya yakin yang namanya potensi pasti ada. Marcelino pernah muncul dari kompetisi Liga 1, Rizky Ridho, Witan, Yakob Sayuri. Jadi sebetulnya Pratama Arhan juga termasuk. Jadi kompetisi kita sebetulnya ada potensi-potensi bakat. Nah, kita mau nggak explore sebagai pelatih. Jadi tidak hanya mengendalikan satu sisi aspek bagian naturalisasi. Itu satu hal, tapi kita juga nggak boleh mengkotak-kotakan. Misalnya bilang, pemain lokal itu lemah mental, gampang takut duluan, gampang kalah duluan. Dan itu ditutupi dengan naturalisasi. Secara tidak sadar kalimat itu berarti membuat dikotomi pembedaan antara naturalisasi dan domestik. Pemain lokal, ya. Itu yang saya akan lakukan. Jadi saya akan mengurangi aspek-aspek seperti itu, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau Noel highlight berarti kebanyakan tadi mostly Bung Toel bilang masalah komunikasi berarti ya? Ya, komunikasi termasuk, ya komunikasi lah penting. Apalagi dengan bahasa Ya, itu tadi. karena ini head coach tim nasional ya. Dia merepresentasikan bangsa kita. Apalagi saat pertandingan internasional, dia merepresentasikan bangsa Indonesia. Jadi menurut saya sih dia harus punya nilai-nilai yang tinggi dulu terkait sepak bola. Sportivitas, fair play, respect. Warisan olahraga itu persahabatan. Kalau karena keputusan-keputusannya, kalau karena pencitraannya bangsa ini terbelah karena pro dan kontra, itu nggak bagus kalau dalam konteks sepak bola. Dalam konteks sepak bola, olahraga nggak bagus. Karena kita orang olahraga, kita orang sepak bola gitu loh. Yang mau kita bangun lebih besar dari sekedar timnya, karena tim ini mewakili sebuah bangsa gitu loh. Nah, itu filosofisnya. Indonesia nggak malu emang punya 9
Gimana menurut kalian? Tulis di komen ya. Sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup tentang statement atau informasi kali ini bagaimana timnas Indonesia yang sedang diserang habis-habisan oleh para elit politik yang turun ke sepak bola. Mungkin mereka tidak mau tidak mempan ketika menyerang Presiden Joko Widodo. Saat ini mereka turun ke persoalan sepak bola, menyerang habis-habisan persoalan naturalisasi. Setelah Bung Toel, ada yang namanya Peter F. Gonta dan juga cawe-cawenya. Ada yang Rocky Gerung ikut berkomentar soal persepak bolaan. Sebenarnya Rocky Gerung tidak paham soal persepak bolaan. Dia hanya paham soal politik. Jadi kita bisa berdebat dengan dia. Jadi kalau berbicara bibit-bibit sahabat, jadi Sobat Garuda fan, bibit-bibit sepak bola bukannya tidak dijalankan sejak dulu. Hingga saat ini, di era Pak Erick Thohir, baru sepak bola Indonesia itu bisa berjalan. Sederhana saja, sebagai para supporter, mari kita tetap dukung timnas Indonesia era Pak Erick Thohir, era Coach Sintayong. Karena meskipun ini adalah program yang baik untuk persepak bolaan timnas Indonesia dan juga sepak bola tanah air, mereka akan terus menyerang sepak bola timnas Indonesia. Kalau dipikir-pikir kenapa ya para mereka elit politik ini turun? Ternyata atau mereka kepanasan ketika Pak Presiden dan juga Pak Erick Thohir bergandengan menyambut bagaimana para supporter yang hadir di Stadion GBK kemarin yang sangat melimpah ruah dan juga menyalami dari para pemain timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Pak Erick Thohir, habiskan mafia bola, habiskan para anti diaspora, para lokal pride, habiskan saja. Biar mereka tidak selalu memecah belah dan timnas Garuda terus terbang tinggi, kepakan sayap-sayapmu. Bersama saya, salam olahraga.